hasilnya seperti ini. Ini kan mau jatuh bosku ya, nggak apa-apa, ini kalau dilempar ya jatuh mungkin sedikit bosku, tapi ini kuat bosku. Ini hasilnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat anglers Indonesia, sobat pancing mungil. Jumpa lagi karonyo bosku, ketemu lagi dengan pancing mungil bosku. Pancing mungil kembali bosku. Ini lama saya nggak mancing bosku. Di bulan puasa ini jadwal saya sangat sibuk, padat banget bosku. Jadi jualan tuh buka dari jam 3 sampai jam 11 malam, jadi nggak ada waktu untuk mancing ya bosku. Di video kali ini saya mau bikin ini. Jadi teman subscriber pancing mungil tuh banyak yang bertanya bosku, bagaimana sih bang cara pasang damper untuk umpan yang umpan kocak, umpan yang encer biar nggak melorot, pakai apa aja bahannya gitu. Jadi saya udah siapkan bahannya, bukan pakai kasa atau bukan pakai kain yang lain atau bukan pakai benang ya bosku. Ini saya pakai tisu basah bosku. Jadi kebetulan saya cari bahan nggak adanya tisu basah. Nah, kebetulan tisu basah ini tuh bahannya tuh ini nggak mudah sobek ya kayak tisu kering tisu biasanya ya bosku ya. Jadi pakai tisu basah pun bisa bosku. Tapi sebelum saya mempraktekkan cara pasang ini dan cara pasang pakai umpan koceknya, sebelumnya saya mau bahas ini dulu bosku nih. Untuk ngatasi pas mancing di kolam yang dalamnya sekitar 2 meter bahkan lebih, 180 sampai 2 meter. Itu sering banget terjadi jorannya patah di bagian ros kedua, bahkan sampai ros ketiga. Ini ada juga saya lihat di ros ketiga tuh patah bosku, karena narik ikan babon. Posisi bearingnya terlalu kencang ya, ini terlalu kencang, terus posisi joran berdiri kayak gini bosku nih, berdiri kayak gini. Karena ikannya gede biasanya narikan begini bos. Nah, narikan kayak gini, tengah saya ada sebelah kiri misalnya kayak gini kan. Nah, diangkat kayak gini nih, kalau pas ikannya lari padahal saya lihat waktu itu ada 4 orang itu pakai joran yang udah karbon solid bosku, udah solid, artinya udah isi ya kan. Ini jorannya isi ya. Kalau ini mas saya joran murahan bosku, ini masih bolong, ini karbon bolong ya. Jadi ngatasinya seperti ini bosku nih. Misal mancing di kolam yang dalam bosku, usahakan stopper yang di atas ini. Nah, ini kan stopper atas bosku, ini stopper bawah nih. Ini atas, ini bawah. Yang bawah kan gunanya untuk ganjel ini pas waktu di atas ya. Kalau yang di atas ini gunanya untuk ganjel pas waktu di air gitu kan. Ini usahakan kalau mancing di kedalaman, kalau mancing di kolam yang dalam, usahakan stopper bawahnya ini kita turunkan setengah meter bosku, setengah meter nih, setengah meter. Ini tujuannya apabila kita narik ikan yang babon, ikan yang besar, stopper yang ini bisa kita masukkan ke ring sini untuk membantu pas kita narik ikan babon, untuk membantu ikannya tuh nggak terlalu masih di air, sedangkan jorannya udah berdiri kayak gini. Kalau ini masuk ke dalam, kalau ini diperpendek seperti ini, nah kayak gini, ini berarti posisinya stopper udah masuk ya bos ya. Ini berarti seperti ini nih, ikan berarti kan semakin dekat nih sama tukang serok, jadi kita nariknya masih seperti ini nih, posisi joran segini lah, nggak terlalu berdiri kayak gini ya bosku ya, tapi masih miring kayak gini. Nah kalau semuanya joran seperti ini, insya Allah sangat ya bisa patah sih, bisa saja terjadi bosku. Cuma kemungkinannya tuh sangat kecil. Kemungkinan untuk patah kalau joran masih miring seperti ini, narik ikan babon masih miring seperti ini kalau untuk patah itu kemungkinannya tuh 20% bosku, 20% kalau untuk patah, karena dia masih
ini masih main ya bosku, apalagi bearingnya juga main bosku, jangan terlalu kencang. Tapi kalau posisinya udah berdiri seperti ini, lurus seperti ini bosku ya, fokus yang lihatnya ke kamera sini, udah lurus seperti ini bosku, ini udah kaku banget bosku, ini udah kaku banget nih. Jadi kemungkinan untuk patah itu berapa persennya? 70% bosku, 70% bisa patah. Apalagi jorannya joran yang karbon holo seperti ini, joran yang murahan seperti ini, aduh udah ngeri bosku. Ya kira-kira seperti itu ya bosku ya. Ini video untuk pemula aja, kalau untuk yang para suhu sih pasti udah tahu. Jadi mohon maaf, saya bukannya menggurui tapi hanya berbagi pengalaman saya pribadi untuk para angler pemula ya bosku. Oke bosku, sekarang langsung ke tujuan, bukan tujuan ya, langsung ke poinnya aja bosku. Cara pemasangan bumper untuk umpan yang lembek, untuk umpan yang kocek, pokoknya umpan lembek bosku. Kelihatan ya bang kamera bang? Ini kelihatan bang? Jadi ini pakai tisu basah bosku ya. Bisa juga pakai kasa, kain kasa. Kalau nggak ada ya pakai karung bosku. Karung itu yang putih itu bisa. Asalkan ini bemperan itu nggak lepas pas waktu dimakan ikan. Karena kalau lepas kan nanti ketelan sama ikan bahaya, ikannya bisa mati. Jadi ini kita gunting aja segini bosku. Gunting. Ini kan panjang bosku ya. Kita bagi dua aja. Terus kita pelintir-pelintir lagi gini bosku. Pokoknya biar bentuknya agak kecil ya bosku ya. Terus ini kan kail bawah bosku, kita ikatkan di sini bosku nih. Kita ikatkan dulu di senarnya bosku ya. Senar ini, senar diikat di senar gini, ikat. Kenceng, tarik. Ini kan masih di tengah-tengah bosku ya. Ini tinggal ditarik ke bawah aja bosku. Nah, dilurusin jadi seperti ini. Seperti ini. Nah, ini kalau umpan pulung yang encer berarti ini terlalu panjang bosku. Tapi kalau untuk umpan kocek segini udah pas. Jadi ini saya potong aja sedikit. Nah, segini bosku. Cara masangnya gampang bosku. Nanti ini langsung aja saya praktekkan cara masangnya bosku. Nah ini bosku, ini cara masangnya seperti ini bosku ya. Ini kan umpannya kan encer bosku nih. Juga encer ya, ini umpan kocek bosku. Ini kalau dipulung ya bisa, tapi pasti jatuh tanpa bumper. Ini tinggal ditaruh, diuplek-uplek kayak gini aja bosku nih. Tuh, udah langsung nyantol bosku. Ini kalau dilempar udah jos bosku. Tuh. Dan di air juga nggak bakal lepas bosku. Tuh. Karena dia umpannya nyatu sama bumpernya. Nah bosku nih, ini hasilnya seperti ini. Ini kan mau jatuh bosku ya, nggak apa-apa. Ini kalau dilempar ya jatuh mungkin sedikit bosku, tapi ini kuat bosku. Ini hasilnya seperti ini. Nah ini dilempar udah pasti jauh juga nggak bakal lepas bosku, karena udah diganjel sama ini. Ganjel ganjel gitu kan. Kalau dilempar kan gitu, kalau orang lagi nyeket ganjel. Nah ini ganjel, namanya bumper lah. Oke bosku, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bosku untuk para pemula. Dan alhamdulillah teman subscriber yang request dibikinin cara pasang ininya dan cara pasang umpannya udah saya laksanakan ya bosku ya, udah saya penuhi permintaannya bosku. Jangan kapok mampir ke channel saya, tetap dukung channel Pancing Mungil. Mohon dukungannya, di subscribe ya bosku, di like, di komen, bertanya silahkan di kolom komentar. Nanti sesuai ilmu yang saya punya, sesuai kemampuan saya jawab, saya kasih. Saya berbagi lah istilahnya, kita saling berbagi, saling sharing bosku di dunia permancingan bosku. Oke bosku, sampai ketemu lagi di video berikutnya ya bosku ya. Sebentar lagi saya mau mudik, mau pulang kampung, pasti akan mancing lagi bosku pakai umpan. Oke, nantikan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
gitu.